Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam upaya memaksimalkan mitigasi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terdampak bencana, Polri melaksanakan apel pergeseran pasukan dan pengiriman bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Keberangkatan personil ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu percepatan pemulihan di daerah terdampak bencana. Jambi yang tidak terdampak, mereka sudah bisa membantu. Dalam upaya percepatan penanganan bencana di beberapa wilayah di Indonesia, Polri menggelar apel pergeseran pasukan dan pengiriman bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo. Pemberangkatan personal dan bantuan kemanusiaan Polri ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia melalui Kapolri dalam melakukan percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak. Dalam amanatnya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan angka korban jiwa akibat bencana di beberapa wilayah ini terus meningkat di setiap harinya. Sehingga percepatan pengiriman bantuan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Di wilayah Sumatera Utara, warga yang terdampak bencana dan mengungsi mencapai 30.000 jiwa. Sedangkan total korban meninggal dunia mencapai 400 orang. Dilaporkan angka ini terus bertambah. Wakapolri menyebut masih banyak titik-titik di wilayah bencana yang terisolir dan belum dapat diakses tim yang diterjunkan ke lokasi. Pada tahap pertama pengiriman bantuan ini, Polri memberangkatkan sebanyak 200 personel gabungan yang akan ditempatkan di Medan dan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Pada 1 Desember 2025 sore, pergeseran personal dan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana ini akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Silangit, Tapanuli Utara. Tujuan utama dalam penugasan ini diantaranya adalah pengevakuasian korban dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat sebagai leading sektor penanggulangan bencana. Tak hanya itu, tim Pusdokes Polri juga menyiapkan trauma healing dan peralatan lengkap untuk korban yang membutuhkan. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan tugas kemanusiaan ini tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan dengan berkolaborasi bersama TNI, Basarnas, BPBD, relawan, dan masyarakat. Melalui apel ini, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan seluruh pasukan diberangkatkan dengan kesiapan fisik serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, di tengah bencana cuaca ekstrim yang melanda berbagai wilayah, Korps Brimob Polri sigap bergerak dalam operasi kemanusiaan dari Aceh hingga Jawa Timur untuk menyelamatkan warga. Berikut informasi selengkapnya. Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir, longsor hingga gangguan aktivitas masyarakat. Di tengah situasi darurat ini, Korps Brimob Polri hadir melaksanakan operasi kemanusiaan bergerak cepat dari Aceh hingga Jawa Timur untuk memastikan keselamatan warga. Di Provinsi Aceh, peningkatan debit air terjadi di berbagai titik. Di Desa Cotbayu, Troman Tengah, Aceh Selatan, personel Brimob melaksanakan patroli SAR, memantau kondisi sungai serta memberikan himbauan kewaspadaan kepada masyarakat. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, Detasemen Gegana melakukan monitoring saluran air serta titik-titik rawan banjir sebagai upaya pencegahan dan mitigasi. Di depan Mako Sat Brimob Aceh, banjir yang meluap secara tiba-tiba membuat sejumlah pengendara terjebak. Brimob melakukan evakuasi menggunakan truk taktis termasuk pengamanan kendaraan yang mogok. Pada fase pemulihan, personel turut membantu pembersihan rumah warga di Desa Silatong, Aceh Singkil setelah banjir surut. Di Sumatera Utara, curah hujan tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Di Kota Tebing Tinggi, 30 personel Brimob diterjunkan untuk membantu evakuasi warga, mengamankan material bangunan, dan memetakan titik kritis akibat jebolnya aliran sungai. Di Kecamatan Medan Sunggal,
Tim SAR BRIMOB mengevakuasi warga termasuk lansia dan anak-anak dari banjir yang mencapai ketinggian 1 meter. Perahu karet dan tandu digunakan untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan aman. Sementara itu di Gunung Sitoli Selatan, meskipun jaringan komunikasi lumpuh, BRIMOB tetap melaksanakan patroli SAR. Pemeriksaan dilakukan pada titik-titik jalan amblas dan daerah rawan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung. Di Sumatera Barat, banjir merendam permukiman di berbagai wilayah. Di Lubuk Minturun, personel BRIMOB mengevakuasi warga yang terseret arus dan melakukan penyisiran permukiman yang terdampak. Di wilayah Ulukan dan titik-titik lainnya, perahu taktis dikerahkan untuk membawa warga menuju area yang lebih aman. BRIMOB Sumber juga mengoperasikan dapur lapangan guna menyediakan makanan hangat bagi masyarakat yang kehilangan akses logistik. Di Garut, tim BRIMOB Jawa Barat melaksanakan penyisiran di Sungai Cimanuk untuk mencari korban hanyut akibat derasnya arus sungai. Sementara itu di Cirebon, angin puting beliung merusak sejumlah bangunan. BRIMOB bersama TNI, Polri, Basarnas, dan warga melakukan pembersihan puing-puing dan menormalkan kembali fasilitas umum. Di Kecamatan Cilacap dan Majenang, tanah longsor menimbun permukiman dan memakan korban jiwa. Personel BRIMOB Jawa Tengah melaksanakan operasi SAR dalam kondisi medan berat, dengan kontur tanah labil dan hujan yang masih turun. Di Banjarnegara, operasi pencarian ditutup setelah beberapa hari, meninggalkan kesan kedekatan antara petugas dan masyarakat yang bersama-sama menghadapi bencana. Di Kabupaten Lumajang, erupsi Gunung Semeru kembali berdampak pada pemukiman warga. Satuan BRIMOB Polda Jawa Timur melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan, membersihkan fasilitas umum, serta memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak secara psikologis. Rangkaian operasi kemanusiaan ini menunjukkan dedikasi Korps BRIMOB Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat, kapanpun dan dimanapun bencana terjadi. Dengan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan pendekatan humanis, BRIMOB terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan bangsa. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, BRIMOB untuk nusa dan bangsa. Dari Humas Korps BRIMOB Polri melaporkan untuk Polri TV. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko secara resmi melepas bantuan sosial kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada hari Senin 1 Desember 2025. Hari ini Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan giat pelepasan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko SIKMH, bertempat di halaman depan Mako SPKT Polda Sultra. Berikut liputan selengkapnya. Dalam acara giat pelepasan bantuan, Kapolda Sulawesi Tenggara didampingi Wakapolda Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, beserta para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Bantuan ini disalurkan sebagai respon atas musibah berat yang merujuk rilis BNPB tanggal 29 November 2025 yang telah mengakibatkan 303 orang meninggal dunia dan ratusan warga lainnya masih dalam proses pencarian serta evakuasi. Di dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Sulawesi Tenggara kepada saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi kesulitan. Adapun bantuan logistik yang dilepas dalam ekspedisi kemanusiaan ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak. Untuk Provinsi Aceh disalurkan 8 ton beras, 200 box mie instan, 1000 lembar selimut, dan 500 kasur. Sementara itu untuk Provinsi Sumatera Utara menerima 5 ton beras, 100 mie instan, 500 lembar selimut, dan 300 kasur. Sementara itu jatah terbesar disalurkan untuk Provinsi Sumatera Barat yang menerima 10 ton beras, 200 box mie instan, 1000 lembar selimut, dan 500 kasur. Secara keseluruhan, Polda Sulawesi Tenggara menyumbang total 23 ton beras. Kapolda juga berpesan kepada tim pengantar agar menyampaikan salam duka cita mendalam dan menegaskan bahwa Polda Sulawesi Tenggara mendukung penuh setiap langkah proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak.
Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanorko menutup acara pelepasan dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan. Kapolda Sulawesi Tenggara mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesabaran dan semoga bantuan bermanfaat bagi para korban. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami laporkan dari depan SPKT Polda Sultra. Saya Bribda Nirwana Permata Dewi dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan doa bersama lintas agama untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud solidaritas, empati, dan keprihatinan terhadap korban bencana. Berikut laporan dari Bribda Nani Fitria Hasibuan, personil Humas Polda Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar sholat goib, istighosa, dan doa bersama sebagai bentuk kepedulian dan rasa duka cita terhadap saudara-saudara kita yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Al-Amin Polda Sultra, diikuti oleh PJU Polda Sultra, personil Polda Sultra, serta ASN Polri Polda Sulawesi Tenggara. Berikut liputan selengkapnya. Polda Sulawesi Tenggara menunjukkan solidaritas dan dukungan spiritual yang mendalam terhadap korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan menggelar kegiatan doa bersama lintas agama, kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 1 Desember 2025 dan melibatkan seluruh personel Polda Sulawesi Tenggara, mencerminkan semangat toleransi dan persatuan dalam menghadapi musibah yang terjadi. Kegiatan spiritual tersebut dilaksanakan secara serentak di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara. Personel yang beragama Islam melaksanakan sholat goib dan istighosa sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para korban yang meninggal dunia. Sementara itu, personel umat Kristen menggelar ibadah dan doa bersama di Gereja Oikumene Polda Sulawesi Tenggara, sedangkan personel beragama Hindu melaksanakan doa di Pura Dharma Cakti Raharja Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanorko mengatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan doa bersama ini adalah untuk memberikan penguatan spiritual dan moral. Dukungan doa menjadi energi penting bagi para korban yang tengah menghadapi ujian berat. Pelaksanaan doa bersama lintas agama ini turut melengkapi respon kemanusiaan Polda Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan pada hari yang sama, yaitu pelepasan ekspedisi bantuan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian yang diberikan oleh institusi kepolisian daerah tersebut tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga menjangkau aspek kejiwaan dan spiritualitas korban bencana. Doa bersama ini menjadi simbol kekuatan dan kerukunan serta kebersamaan di tengah jajaran Polda Sulawesi Tenggara. Diharapkan, lantunan doa yang dipanjatkan oleh umat dari berbagai keyakinan ini dapat memberikan ketenangan batin, serta menjadi kekuatan bagi para keluarga korban dan seluruh tim penanggulangan bencana yang bertugas di daerah terdampak. Demikian yang dapat kami laporkan dari Masjid Al-Amin Polda Sulawesi Tenggara. Saya, Bribda Nani Fitria Hasibuan dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, Polda Jawa Barat kirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera. Bantuan kemanusiaan ini diberangkatkan menggunakan 9 truk logistik. Bantuan ini akan dihimpun terlebih dahulu di Mabes Polri, Pondok Cabe, Jakarta, sebelum disalurkan ke provinsi terdampak pada Senin 1 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Polda Jawa Barat bersama Bayangkari dan jajaran Polres di wilayah Jawa Barat menggelar apel dan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan hasil donasi dari seluruh personel Polda Jawa Barat, Bayangkari, serta jajaran di 23 Polres. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk membeli kebutuhan yang dinilai paling vital dan mendesak bagi para pengungsi, termasuk bantuan khusus bagi balita seperti susu, popok, dan perlengkapan penting lainnya, karena banyak di antara pengungsi membawa anak-anak. Selain kebutuhan-kebutuhan dasar, Polda Jawa Barat juga merespon kebutuhan penanganan jenazah di lokasi terdampak.
Berdasarkan koordinasi terakhir, salah satu kebutuhan prioritas adalah kantong jenazah. Polda Jawa Barat kirimkan 200 kantong jenazah. Seluruh logistik bantuan dikirimkan menggunakan 9 truk besar dan akan dikendalikan langsung melalui Mabes Polri sebelum disalurkan ke wilayah bencana. Program yang diluncurkan oleh Mabes Polri ya tentang kita ikut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ini kami menghimpun dana dari seluruh personil yang berada di Polda, kemudian Bayangkari, ini seksi sosial, kemudian personil di 23 Polres yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut kita himpun, kemudian kita belanjakan barang-barang yang dibutuhkan oleh Polda yang berada di 3 provinsi tersebut. Dari apa komunikasi kita, yang paling dibutuhkan adalah bahan-bahan makanan, kemudian air bersih, air mineral, kemudian obat-obatan, keperluan perempuan, keperluan wanita, ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian juga ada beberapa korban pengungsian yang balita, ini juga kita siapkan keperluan balita sehari-hari. Dan ada tadi malam disampaikan kebutuhan akan kantong mayat. Ini kita himpun, ada 200 kantong mayat yang kita kirimkan pada hari ini. Ini semua pengiriman terdiri dari 9 truk tadi, ya. Nanti akan kami himpun di Mabes Polri, yaitu di Pondok Cabe wilayah Jakarta. Polda Jawa Barat memastikan dukungan kemanusiaan tidak berhenti pada pengiriman kali ini saja. Bantuan lanjutan akan diberikan berdasarkan evaluasi kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.